Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah pada 12 Mei 2022 kita bisa bertemu secara tatap maya live melalui Zoom meeting untuk kuliah Hukum Dagang 4 SKS. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan, mengucapkan kepada Anda semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, sukses, kemudahan dalam belajar, lulus tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Amin. Oke, kita lanjutkan. Kalau saya tidak keliru itu minggu terakhir sebelum Lebaran kesepakatan kalian untuk asinkronus ya. Gitu. Jadi kalau rombel ini sinkronusnya lumayan mungkin ibaratnya tertinggal 1 atau 2 kali asinkronus ya dibandingkan rombel yang lain. Tapi tidak apa-apa, insya Allah semoga masih ada waktu ya untuk kalian bisa bertemu dengan saya melalui sinkron gitu. Kalau terkait dengan materi, bahan bacaan, sumber bacaan, referensi, insya Allah sudah ada di Elena. Kalau misalnya ada yang ingin saya perbaiki atau saya update, itu akan saya sampaikan ya. Kita terakhir ketemu, kalau saya tidak keliru, barangkali mungkin membahas terkait dengan bentar ini. Arfia Yasinta sama Muhammad Said, ada kendala apa? Kalau ada kendala, live saja tidak apa-apa ya. Kalian pengennya kita melanjutkan materi sesuai dengan jadwal, misalnya ini minggu ke-12 harusnya apa, kayak gitu. Misalnya koperasi, PT, atau materi apa yang kalian inginkan untuk kita diskusikan bersama dengan saya. Saya ikut kalian. Gimana? Yang terakhir, kalian ingat atau tidak, atau intinya kalian pengen apa? Pengen mulai dari mana? Izin menjawab, Ibu. Setelah ngobrol sama yang lain, mungkin melanjutkan materi minggu ke-12, Ibu, terkait ini. Yang terkait BUMN terdiri dari perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Oke, nggak apa-apa ya kalau saya nanti minta kalian mengumpulkan tugas tambahan untuk saya betul-betul memastikan kalau kalian sudah memahami terkait PT dan koperasi. Karena kan kita nggak ketemu secara sinkron. Jadi saya ingin memastikan kalau kalian itu betul. Itu nggak apa-apa. Kalau kita kuliah melanjutkan materi mungkin nggak usah, tapi kalau kita masuk ke BUMN, saya mau beri tugas kalian terkait mulai persekutuan, kayaknya kok di Elena nggak ada recordnya, persekutuan, PT, sama koperasi, supaya sama dengan rombel lain. Oke, Baik, gitu. Ibu. Ada yang lain yang berbeda atau ingin disampaikan? Silakan. Oke, silakan dicatat tugasnya. Oke, semua udah siap ya. Buatlah tabel perbedaan antara persekutuan perdata atau masyab, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Ya, tabel perbedaannya. Kemudian berikutnya, di dalam sebuah persekutuan, ketika salah satu anggota
terjadi perselisihan atau sengketa, apa yang terjadi pada persekutuan tersebut, dan apa yang Anda lakukan apabila Anda adalah sekutunya. Buatlah jawaban berdasarkan ketika Anda menjadi anggota persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer. Oke, berikutnya pihak ketiga di dalam persekutuan itu siapa saja? Identifikasi. Kemudian saya ada analogi kasus atau ilustrasi. Apabila terjadi perselisihan kalau tadi kan antar sekutu ya. Sekarang apabila persekutuan tersebut atau sekutu tersebut memiliki atau terjadi perselisihan atau sengketa dengan pihak ketiga. Apa yang seharusnya dilakukan oleh persekutuan? Jadi kalian buat kalau itu terjadi pada persekutuan perdata seperti apa, persekutuan komanditer seperti apa, persekutuan firma seperti apa. Seluruh pertanyaan-pertanyaan saya tersebut lengkapi, sertakan dengan dasar hukum. Ya, dasar hukumnya itu pasal berapa, di peraturan yang mana. Pastikan peraturan tersebut masih berlaku. Oke. Terkait dengan persekutuan, ada yang ingin ditanyakan terkait pertanyaan saya tadi? Ada yang belum jelas? Bisa lanjut? Bisa saya lanjutkan ke PT? Oke. PT. Buatlah tabel perbedaan atau ketentuan-ketentuan baru yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi apa saja ketentuan-ketentuan baru. Buat tabel dan bahas setiap pasal yang diubah pada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang 11 2020, perubahan atas Undang-Undang 40 2007. Oke. Kemudian berikutnya ketentuan terkait dengan perseroan terbatas itu mengatur terkait dengan tanggung jawab sosial atau biasanya masyarakat awam menyebutnya sebagai Corporate Social Responsibility, CSR. Perseroan yang seperti apa yang memiliki ketentuan CSR? Apakah setiap jenis usaha perseroan memiliki ketentuan terkait itu? Jelaskan, sebutkan dasar hukumnya. Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosialnya, apa sanksi yang dapat diterima oleh perseroan? Oke, selanjutnya ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini, bagaimana ketentuan pelaksanaan terkait dengan RUPS? Ketika masyarakat tidak bisa bertemu secara langsung, ya, padahal RUPS adalah organ dengan kewenangan tertinggi. Oke.
Jadi selama pandemi, jelaskan berdasarkan pendapat Anda, sertai dengan dasar hukumnya. Ya, lengkapi seluruh jawaban-jawaban Anda dengan dasar hukum. Oke. Selanjutnya, pada perseroan itu dapat melakukan pengembangan, yaitu penggabungan atau merger, konsolidasi atau peleburan, dan akuisisi atau pengambil alihan. Buatlah tabel perbedaan antara ketiganya dan cari perseroan-perseroan di Indonesia yang nyata ya, yang betul-betul nyata, yang melakukan pengembangan tersebut. Misalnya, si X dengan Y itu merger, A dengan B itu peleburan dan akuisisi. Silakan cari perseroan-perseroan di Indonesia yang melakukan pengembangan tersebut. Selanjutnya, di dalam melakukan pengembangan, para pihak itu wajib taat kepada aturan dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Mereka di dalam melakukan pengembangan tidak boleh melanggar ketentuan itu, tidak boleh melakukan monopoli, penentuan harga. Ketentuan apa yang mengatur terkait dengan hal tersebut ya? Apa yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan pengembangan. Sehingga mereka tidak melanggar ketentuan pengawas KPPU Jadi apa kewenangan KPPU dalam hal melakukan pengembangan ini? Oke. Saya masuk ke selanjutnya. Beberapa jenis usaha di dalam perseroan itu ada yang menghasilkan limbah. Ketentuan apa yang mengatur terkait dengan pengolahan limbah atas perseroan? Apa sanksi yang diberikan apabila perseroan tidak melakukan pengolahan limbahnya dengan betul? Terakhir, analisa atau buat summary apa yang Anda ketahui terkait dengan PT Gojek Tokopedia atau GoTo. Pengembangan apa yang mereka lakukan? Tadi kan saya minta contoh. Nah, kalian masukkan contoh itu nggak apa-apa, tapi saya minta kalian mensoroti secara khusus terkait dengan GoTo. Oke, selanjutnya koperasi. Ibu, mohon maaf. Kalau minta dijelasin dari mulai koperasi bagaimana, Bu? Soalnya saya belum terlalu paham. Tadi saya tanya, katanya itu sudah, terus sekarang ganti lagi. Ibu. Oke, silakan dicatat koperasi. Peraturan terkait dengan perkoperasian, ya,
itu juga ada ketentuan yang diubah. Jadi Undang-Undang 11 2020 itu juga melakukan perubahan atas Undang-Undang Perkoperasian 2592. Buatlah tabel identifikasi perbedaan-perbedaannya. Oke, seluruh pasal yang ada di dalam perubahan apa yang ada di dalam Undang-Undang 11 2020 atas Undang-Undang 2592. Oke. Selanjutnya, nilai yang paling utama di dalam koperasi adalah nilai atau berdasarkan asas kekeluargaan. Apakah nilai tersebut masih berlaku sebagai asas utama setelah diundangkannya Undang-Undang 11 2020? Kemudian beberapa kasus yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan koperasi adanya pengumpulan dana. Kasus koperasi Indosuria, kasus koperasi yang lain yang merugikan masyarakat sampai triliunan. Kalian bisa cari tahu terkait dengan kasus tersebut. Pelanggaran kegiatan usaha koperasi yang seperti apa yang terjadi pada koperasi-koperasi yang demikian? Oke. Selanjutnya, koperasi simpan pinjam adalah salah satu jenis usaha yang diperbolehkan. Apa yang dapat dilakukan apabila terjadi prestasi oleh anggota di dalam memenuhi kewajiban prestasinya? Apakah tindakan yang dilakukan oleh koperasi sama terkait dengan hal tadi, itu sama dengan tindakan yang dilakukan oleh lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Jadi yang dapat melakukan simpan pinjam selain koperasi itu kan bank dan lembaga keuangan non-bank. Seperti leasing, seperti itu lembaga keuangan non-bank. Itu KSP ini sama, bisa berlaku sama tidak. Jadi kalau ada anggotanya yang tidak membayar atau terjadi penundaan, apakah langkah yang dilakukan oleh koperasi sama seperti langkah yang dilakukan terhadap lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank? Oke. Terakhir, terkait dengan koperasi, apakah kalian dapat mendirikan koperasi? Mahasiswa, apakah koperasi wajib berbadan hukum? Dan apa saja yang akan kalian lakukan apabila kalian dengan posisi kalian sekarang mahasiswa semester 2 ingin mendirikan koperasi?
apakah pengurus koperasi mahasiswa itu dibayar melakukan pekerjaan atau apakah bisa tidak dibayar? Itu nanti kalian bisa tahu jenis koperasi. Ya. Jadi mungkin pada saat kalian sekolah diajarkan, ayo kita buat koperasi. Nah, itu dinamakan koperasi kah? Bisa atau tidak? Atau yang ada di pinggir-pinggir jalan yang harus demikian gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Apakah cukup jelas? Minta berapa lama pengumpulannya? 1 minggu? 2 hari? 1 hari? 6 jam? Kalau nggak ada respon, saya majukan ke 2 jam. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu gimana? Silakan dikumpulkan dalam 4 hari. Ya. Oke. Persekutuan 1 hari, PT 1 hari, koperasi 1 hari, sudah saya lebihkan 1 hari. Tadi kalau 6 minggu kalian langsung respon, 6 hari kalian langsung respon, ya 6 hari. Oke. Sekarang silahkan kita masuk ke sharing session dulu, sharing bacaan. Saya akan tunjuk 1 orang, silahkan dibagikan bacaan apa ya. Saya akan tunjuk secara random Mbak Zahira Evita. Kemudian Mbak Zahira akan menunjuk ya. Pagi ini kita mulai dengan 7 mahasiswa. Silahkan Mbak Zahira. Ya, baik Ibu. Sebentar ya Ibu. Oke, yang saya baca itu buku Hukum Dagang Indonesia, bab 10 tentang hak cipta. Bab 10 hak cipta menjelaskan tentang Undang-Undang Hak Cipta ini lebih maju sekali dibandingkan dengan Authors' tahun 1912. Dalam undang-undang ini, selain dimasukkan unsur baru berhubungan dengan adanya perkembangan teknologi, dimasukkan juga unsur kepribadian Indonesia. Sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka hak khusus tersebut mengandung fungsi sosial, dalam arti bahwa hak khusus itu kekuatannya dibatasi dengan kepentingan umum. Apa saja kepentingan umum tersebut? Yang maka diwajibkan memberi ganti rugi kepada pencipta. Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta disingkat UHC. B. Adanya pengurangan waktu berlakunya hak cipta dari 50 tahun menurut peraturan lama menjadi 25 tahun. C. Ada kemungkinan hak cipta diberikan kepada negara atas benda budaya nasional. Pasal 10 UHC. Diadakan ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan ini tidak mutlak, yang artinya tidak harus dilakukan. Ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu untuk membuktikannya. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang Dewan Hak Cipta. Diberi tugas penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda. A. Sebagai wadah atau badan untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia. B. Menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri mengenai hak cipta. C. Menjadi tempat bertanya mengenai persoalan hak cipta. D. Merupakan badan yang berwenang memberi pertimbangan kepada pengadilan negeri atau lain-lain instansi pemerintahan. Tujuannya diadakan Dewan Hak Cipta ini antara lain adalah memberikan perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat di mana ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya. B. Ciptaan orang asing tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia yang tidak dapat didaftarkan. Oke, silakan langsung ditunjuk. Azra Amelia.
Saya baca e-book Intisari Pengantar Hukum Dagang 1, karyanya Ramlan SHM Hum. Saya baca yang perbedaan antara CV dan firma. Sebentar ya, Bu. Jadi CV dan firma itu kan similar banget ya, maksudnya mirip banget. Terus ada beberapa perbedaannya. Kalau di buku ini ada 5. Yang pertama itu dari syarat pembentukannya. Kalau firma itu jelas ada dalam undang-undang yang diatur pada KUHD, tapi kalau CV itu tidak diatur dalam KUHD. Tapi dua-duanya sekarang pendaftaran itu dijelaskan atau diatur dalam pasal pendaftaran itu yang Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Terus kalau di CV itu ada 2 sekutu, yaitu yang komoditer dan komplementer, yang punya fungsi yang beda-beda. Tujuan dan tugasnya juga beda. Tapi kalau dalam firma itu semua sekutu itu statusnya sama atau tugas dan tanggung jawabnya sama. Terus yang ketiga, tanggung jawab sekutu itu pribadi kalau dalam firma untuk seluruh perikatan persekutuan. Tapi kalau dalam CV itu ada 2 macam, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Itu. Yang keempat itu ada dari nama persekutuan, firma itu diambil dari nama sekutunya boleh, tapi kalau dari CV itu tidak boleh diambil dari nama salah satu sekutu komoditarnya. Terus yang terakhir, kalau dalam firma apabila firmanya dinyatakan pilot, maka setiap sekutunya juga dinyatakan pilot. Sedangkan dalam CV apabila dinyatakan pilot, maka sekutu pengurusnya saja yang dinyatakan pilot, namun yang komoditer tidak dinyatakan pilot. Begitu, Ibu. Ya, silakan lanjut, Mbak. Jevani, Bu. Diganti. Baik. Oh ya, sudah ada respon ya, silakan. Ya. Saya membaca buku fisik berjudul Hukum Dagang karya dari penulis Dr. Haji Zainal Asikin. Saya membaca sampai dengan halaman 52 tentang persekutuan firma, di mana di sini menjelaskan pengertian firma secara umum, yaitu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama. Firma ini mempunyai unsur-unsur persekutuan perdata yang diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata. Yang kedua, menjalankan perusahaan yang diatur dalam pasal 16 KUHD. Yang ketiga, dengan nama bersama atau firma diatur dalam pasal 16 KUHD. Serta tanggung jawab sekutu ini bersifat pribadi untuk keseluruhan diatur dalam pasal 18 KUHD. Firma didirikan dengan berdasarkan akta autentik yang dimuat di muka notaris yang diatur juga dalam pasal 22 KUHD. Firma ini tidak dimasukkan dalam golongan badan hukum karena tidak ada pemisahan harta kekayaan dan setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, serta tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman. Jadi firma ini tidak dapat disebut sebagai badan hukum. Kemudian firma ini dapat berakhir apabila 1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 2. Adanya sekutu yang mengundurkan diri dalam pemerintahan sekutu apabila sebelum berakhir jangka waktu. Gitu, Ibu. Silahkan. Orang keberapa? Baru orang keempat ya? Maksudnya mau keempat ya? Khairun Indah Pramesti. Ada orangnya? Ada, Ibu. Ya, silahkan. Saya baca buku judulnya Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia, penulisnya Eri Haryanto. Saya baca di bab 4 mengenai BUMN. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 19
tahun 1960 hanya disebutkan dalam peraturan pemerintah pengganti UU undang-undang ini yang dimaksud dengan perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan undang-undang. Jadi dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang belum digunakan istilah BUMN dan baru digunakan setelah adanya peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1983 dalam pasal 58. Udah, Ibu. Oke. Orang kelima? Aisyah Hanum, udah Bu. Saya membaca Suaranya sangat kecil sekali, Mbak. sebentar Ibu. Oke ya, nggak apa-apa, wes. Silahkan, coba. Sudah kedengaran belum, Bu? Ya, sudah. Saya membaca e-book Hukum Dagang karya Dr. Alexander Tian. Yang bab saya baca itu tentang hukum kepailitan, yang dimana dasar hukum berlakunya hukum kepailitan di Indonesia terdapat dalam UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU. Definisi kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU bab 1 pasal 1 butir 1 yaitu cita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Hakim pengawas dalam butir 8 UU tersebut didefinisikan sebagai hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan adalah kreditur dan debitur. Kreditur dalam butir 2 UU tersebut yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian. Sedangkan debitur dalam butir 3 UU tersebut didefinisikan sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian. Kemudian debitur pailit dalam butir 4 UU tersebut didefinisikan sebagai debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Sekian, Ibu. Ini Mbak Aisyah tadi orang ke-6 atau ke-5? Masih 2 atau masih 1 temannya? Kayaknya masih 2, Ibu. Oke, ya. Ditunjuk satunya. Tina, Bu. Tina Amelia. Ada orangnya, silahkan. Ada, Ibu. Ya, silahkan. Saya membaca buku karangan Eri Haryanto tentang hukum dagang dan perusahaan di Indonesia. Saya membaca halaman 90 tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, merupakan hak yang timbul atas dasar kemampuan intelektual manusia yang hakikatnya merupakan suatu ciptaan atau kreasi baik berupa seni, industri, dan ilmu pengetahuan. Pemiliknya memiliki hak khusus terhadap karyanya tersebut. Hak ini dibagi menjadi 2, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk pencipta mengumumkan, memperbanyak hasil ciptaannya, dan memberikan izin kepada orang lain. Hak moral adalah hak di mana pencipta melarang orang lain untuk melakukan perubahan terhadap karyanya tersebut. Lalu yang kedua ada hak cipta atau copyright. Kepemilikan hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan karya dengan beberapa pengecualian. Saat seseorang menciptakan sebuah karya hasil yang terpasang, tetap pada medium yang nyata di mana otomatis memiliki hak cipta atas karyanya tersebut. Dasar hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Sudah, Ibu. Oke, masih 1 orang lagi atau sudah habis ya 7 ya? Masih kurang 1, Ibu.
Oke, silahkan. Yang terakhir. Adam, Bu. Silahkan, ada orangnya. Jadi saya baca buku judulnya Hukum Dagang, karangan dari Dr. Raden Roro Dijan Widijawati, SHMH. Ini bukunya, Bu. Jadi saya membaca tentang bab persaingan usaha. Saya membaca tentang undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Antara lain, undang-undang ini menjelaskan seperti apa itu monopoli, persaingan usaha, pangsa pasar, dan lain-lain. Lalu ada perjanjian yang dilarang dalam undang-undang ini, antara lain pasal 4 UU. Yang pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama, melakukan penguasaan produksi yang bisa menimbulkan praktik monopoli. Lalu yang kedua, pelaku usaha patut diduga melakukan penguasaan produksi apabila 2 atau 3 pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa satu jenis pasar. Lalu ada beberapa ketentuan lain, seperti penetapan harga yang rendah atau di bawah pasar, lalu menghalangi pelaku usaha lain, melakukan merger yang malah merugikan pihak lain, dan lain-lain. Lalu ada KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan tugasnya antara lain, pertama, menilai perjanjian yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli, kedua, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli sesuai dengan pasal 25-28. Lalu ketiga, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih kepada ketujuh mahasiswa yang sudah menyampaikan sharing bacaannya. Saya ingin sampaikan terkait dengan tugas akhir itu kan saya minta kalian untuk membuat artikel, makalah itu ya, intinya karya ilmiah. Nah, bentar. Nah, di sini itu tadi kan ada beberapa teman kalian yang menyampaikan terkait dengan karya kekayaan intelektual ya, gitu, KI atau HQ. Nah, ini saya cuma mau penyamaan persepsi aja supaya tidak keliru nanti. Jadi materi kalian itu bebas, namun bebasnya itu ya lingkup materi kuliah hukum dagang ini ya, gitu. Jadi buatnya rumusan masalah, buatnya tugas itu ya yang materi hukum dagang ini. Gitu. Jadi tidak misalnya perbankan, kekayaan intelektual, KI, pasar modal itu kan masuk ke dalam lingkup dagang, itu enggak masuk. Jadi ya kalian buatnya ya materi yang ada di Elena, materi yang ada di kuliah, jadi tentang badan usaha, tentang badan hukum, badan usaha berbadan hukum itu, dan misalnya proses pendaftaran atau apapun itu ya yang materi yang sudah kalian ketahui, bukan yang belum kalian ketahui ya. Jadi misalnya kayak KI itu kan tidak di materi kita. Kalau baca aja saya bacaan nggak apa-apa, tapi nanti buat tugas akhirnya kalau KI itu nggak boleh. Ya, pasar modal juga enggak, perbankan juga enggak, jaminan utang piutang juga enggak. Ya, jadi materi yang ada di RPS, yang ada di Elena. Oke, baik. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas akhir atau mid test. Dicermati ya di Elena itu kapan due date-nya. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, kebingungan atau apapun, komunikasikan. Tanya secara langsung di Zoom, di grup, melalui Jabri juga tidak masalah. Oke, jangan sampai tugas akhir, tugas-tugas itu intinya yang ada di Elena, saya tidak merubah sistem. Kalau kalian terlambat dan tidak bisa submit, ya saya ingatkan kembali ini H-4 minggu atau H-5 minggu.
Sekali lagi, tidak ada toleransi keterlambatan untuk alasan apapun. Jadi dipersiapkan, di-manage dengan baik semua-muanya. Ini kan kita mau mendekati akhir ya. Jadi jangan sampai kalian mengejar itu H-1, 2 hari, 3 hari itu bisa dipastikan nggak mungkin cukup. Oke, baik. Selanjutnya sesuai dengan yang kalian sampaikan, saya akan menyampaikan, mari kita bahas terkait dengan BUMN. BUMN di sini adalah badan usaha milik negara. Jadi di dalam menjalankan perekonomian suatu negara itu memiliki sumber-sumber pendapatan yang tidak hanya satu. Kalau saya analogikan, sumber pendapatan itu sebuah keran air. Sebuah negara itu memiliki banyak keran air, harus memiliki banyak keran air. Seperti halnya kalau bisa kita sebagai orang per orang juga memiliki, semakin banyak memiliki keran air semakin bagus. Jadi sumber pendapatan dari negara itu tidak hanya kas negara, tidak hanya berdasarkan dari pajak, tidak hanya berdasarkan dari devisa. Nah, salah satu sumber pendapatan dari negara adalah melalui BUMN yang dimiliki. Jadi melalui BUMN yang dimiliki oleh negara. Namanya juga badan usaha. Jadi di sini tetap sama seperti unsur-unsur usaha pada badan usaha yang kalian sudah ketahui, baik yang non badan hukum maupun yang berbadan hukum. Salah satu yang menjadi orientasi utamanya adalah bagaimana caranya menghasilkan profit atau laba. Nah, kalau kita bahas, oke sebentar. Kalau kita bahas terkait dengan BUMN ini, satu yang paling pertama mari kita bahas adalah terkait dengan dasar hukum. Itu saya pakai whiteboard yang di Zoom, nyoba kok. Biasanya saya pakai. Oke. Bentar nih. Oke. Enggak kelihatan ya. Ini aja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dasar hukumnya. Materi terkait BUMN, ketentuan terkait BUMN itu juga dilakukan perubahan. Ada ketentuan-ketentuan yang diubah. Jadi Undang-Undang 11 2020 itu juga memiliki dampak atas Undang-Undang BUMN yang sudah ada. Jadi sekarang silahkan kalian buka Undang-Undang Cipta Kerja di layar kalian. Kemudian yang satunya juga buka Undang-Undang BUMN. Undang-Undang BUMN juga sudah ada di Elena ya. Silahkan coba dibuka. Cek di Elena. Di sini saya sudah membagikan ya di materi pendaftaran itu kan saya bagikan tentang daftar isi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi di sini kita lihat dulu, gunakan cara seperti ini ya untuk
membuat tabel perbedaan ketentuan tadi yang saya tugaskan untuk PT, untuk koperasi. Pertama, kalian lihat dulu daftar isinya. Fokus saja kepada apa yang kalian mau analisa. Kalau koperasi ini mulai halaman 573, ini enggak banyak kok pasal yang diubah. Kalau enggak keliru ada 5 atau 6 pasal. Ya. Kemudian terkait dengan perseroan terbatas itu bagian ke ini. Mulai halaman 608. Kalau tidak keliru pasalnya itu pasal 109 ke atas. Itu juga tidak banyak. Kalian fokus ke situ ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalian cari BUMN. Ada enggak di sini BUMN? Lihat. Oke, BUMN. BUMD, praktik. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini tidak ada penjelasan, tidak ada ketentuan atau bagian khusus terkait dengan BUMN, nah maka yang berubah itu menginduk kepada kemudahan memperoleh perizinan dan sebagainya, tapi tidak khusus ya. Berarti di sini undang-undang, kita cek di sini, ini kan yang dicabut WDP, yang diubah, ini kita cek kembali. Ada nggak perubahan atas undang-undang BUMN-nya? Jadi kita pastikan jangan sampai kalian tahunya itu yang sudah lampau gitu. PPT saya yang saya share ini ya terupdate sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi belum saya update lagi khusus untuk yang PPT. Nah, kalau file-file yang lainnya itu sudah saya update. Oke. Kita cek di sini. Oke. Nah, ini harusnya ada nih. Nah, karena ada. Oke, ini nomor 62, Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 itu termasuk yang diubah di dalam catatan ini. Tapi kok di daftar isi Oke. Ada yang sudah membuka Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020. Nah, kalau sudah, coba Anda search di dalam, kan bisa tuh nge-search kata. Coba ketikkan badan usaha milik negara. Nah, nanti akan terdetek itu. Coba. Ada atau tidak? Punya Undang-Undang 11/2020? Punya Ibu. Ya, itu ada logo loop, logo search. Dibuka, coba diketikkan badan usaha milik negara. Bisa atau tidak? Ada Ibu, halaman 69. Oke, Mbak Zahra bisa dibantu, coba di share screen, silahkan. Saya nggak bisa share screen, Ibu.
Oh ya, sebentar settingannya mungkin. Oke, sekarang dicoba. BTW ini di Elena itu setelah koperasi yayasan. Kok kita udah badan, udah BUMN. Ya, silahkan, sudah bisa. Oke. Nah, coba dinaikin lagi, Mbak. Naikin lagi. Naik. Itu, nah terus naik. Turun lagi, turun. Turun nih. Ini itu kan badan usaha milik, ditambahin negara coba. Itu kan kedua tuh, panah ke atas itu satunya coba kamu klik. Nah. Oke, terus dikebawain lagi. Enggak, panahnya aja. Ya. Terus. Oke. Oke, jadi mungkin lebih bersifat umum ya, tidak menjadi bagian khusus. Oke, kalau begitu berarti kita masih merujuk kepada Undang-Undang Undang-Undang BUMN yang ada di Elena. Di sini saya menyematkan ada PP dan juga undang-undang ya, Undang-Undang BUMN, terus kemudian ada PP pengalihan tugas, PP 44/2005 tentang penyertaan modal, seperti itu. Oke. Nah, di sini di slide saya belum saya update ya, jadi harusnya Undang-Undang Cipta Kerja itu saya tambahkan di sini. Jadi ada beberapa perubahan pengaturan seperti yang ada di file, mana undang-undang yang dicabut, mana undang-undang yang dirubah tadi. Di sini. Nah, ini harusnya saya tambahkan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi belum ya. Jenis BUMN itu ada Perum dan ada Persero. Manakah di antara BUMN ini yang kalian sambil lihat ke materi saya. Jadi
kata negara di sini pasti ada peran negara ya, ada peran negara. Nah, salah satu peran negaranya adalah dengan melakukan penyertaan modal negara. Nah, modal negara yang digunakan untuk BUMN ini berasal dari kas negara. Manakah di antara jenis badan usaha milik negara ini yang penyertaannya modal dari negara itu 100%? Ada atau tidak? Kalau ada, yang mana? Perum ya, Bu. Iya, Perum, Ibu. Yang lain? Perum, Ibu. Perum, Ibu. Di sini itu Perum ya, atau perusahaan umum. Contoh perum BUMN yang perum itu seperti Perumnas. Terus apalagi ya, nanti kalian bisa cari. Nah, dasar hukum terkait dengan perum ini kalian bisa cek di Undang-Undang BUMN dan PP Peraturan Pemerintah tentang Perum. Coba dibaca dulu materi dan slide saya. Ada yang tidak paham terkait dengan materinya sebelum saya masuk ke diskusi kasus. Ada yang ingin saya coba diskusikan dengan kalian. Nah, sebelum itu silakan kalian baca. Jadi kalian ada bekal, baru nanti bisa interaksi. Maaf Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Pada zaman dulu kan ada yang namanya perjan, perusahaan jawatan. Apakah itu bentuknya sama dengan perum yang sekarang ataukah beda, Bu? Terima kasih. BUMN yang sekarang itu perum dan persero. Untuk perjan dulu itu kalau kalian bisa lihat KAI. KAI itu historisnya dimulai dari perjan sampai sekarang KAI itu menjadi persero. Sempat juga menjadi perum. Jadi kalau perjan dicari sekarang udah nggak ada. Ya bentuknya perum dan persero. Pegadaian itu juga mengalami perubahan bentuk. Dulu dia berupa perum, nah sekarang dia berupa persero. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa BUMN itu bisa mengalami perubahan, bisa sesuai dengan perkembangannya. POS, jadi semula dia bentuknya apa, kemudian berkembang menjadi persero. Itu berdampak juga pada penyertaan modal negaranya. Kalau misalnya seperti KAI, Pegadaian yang sekarang berbentuk persero, yang semula berupa perum, berarti prosentase modal yang disertakan oleh negara otomatis berubah. Tidak lagi 100%. Oke, jadi yang berubah tidak hanya ke statusnya, tapi ada perubahan penyesuaian terkait dengan modalnya. Nah, yang saya mau coba diskusikan ke kalian, misalnya ada kayak gini.
Oke. Ini adalah BUMN anak. Bentuknya adalah pertama perum. Oke, saya akan minta satu orang untuk menyebutkan khas atau unsur dari perum yang kalian ketahui. Satu unsur saja, ya. Satu orang menyebutkan satu saja yang kalian ketahui. Buka ketentuan-ketentuan terkait dengan perum. Saya akan mulai secara random. Saya mulai dari Mbak Anissa Latifah. Baik Ibu, unsur perum mungkin dari organ perumnya ya Ibu, yang terdiri dari Menteri BUMN. Kalau dimulai dari definisi saja bagaimana Mbak? Oh baik Ibu. Ya definisi, kan di situ ada beberapa, Mbak Anissa cukup menyebutkan satu. Jadi tidak semua definisinya, ya. Dimulai dari yang paling awal. Baik, mungkin untuk definisi dari perum sendiri itu adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Oke, seluruh modal dimiliki oleh negara. Selanjutnya Mbak Putri Sela. Mbak Putri Sela. Organ perumnya Ibu. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perum untuk kepentingan dan tujuan perum serta mewakili perum dalam baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mbak Restiani Putri. Iya Ibu. Tujuan dari perum Ibu. Untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Oke. Mbak Chandra Amalia. Pendirian perum itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah. Mas Naufal Rafif. Dewan Pengawas, Bu. Ya. Minimal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN dan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis. Mbak Azra. Mbak Azra Amelia. Mbak Najma. Oh ya, silakan Mbak Azra, silakan. Setiap tahun Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan, dan pengurangan yang wajar lainnya. Apa ini? Kalian urut aja sebenarnya rasa 1, 2, 3, nggak usah pusing-pusing nyari-nyari yang lain, cuma tinggal baca-baca kan sebenarnya enak tuh. Sisipkan dana untuk apa tadi, penyusutan untuk inflasi. Untuk penyusutan dan pengurangan yang wajar lainnya. Oke. Kemudian Mbak Najma. Izin melanjutkan tujuan dari Perum Ibu, dari Resti tadi. Tadi kan Resti menyebutkan pasal 2 ayat 1. Saya ingin menyebutkan pasal 2 ayat 2, tujuan Perum untuk mendukung pembiayaan kegiatan
dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan persetujuan Menteri Keuangan Perum dalam melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang usahanya dan atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Oke. Selanjutnya Mbak Koirunisa. Mbak Koirunisa Indah. Mbak Koirunisa. Mas Usama, silakan. Baik Ibu, salah satu tujuan perum adalah untuk memenuhi hajat barang atau jasa untuk orang banyak. Oke. Kemudian Mbak Ginka. Perum didirikan dengan peraturan pemerintah, Bu. Sudah tadi yang lain. Menteri Keuangan dan atau Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum. Oke, kenapa ada ketentuan seperti itu? Saya tanya ke semuanya. Kenapa ada ketentuan yang dibacakan oleh Mbak Ginka tadi? Ya, dibaca. Menteri tidak bertanggung jawab. Nah, akhirnya masuk ke sini. Silahkan saya tunjuk atau kalian ngomong sendiri mengapa itu diatur di dalam ketentuan tersebut. Kan sekarang kalian jadi tahu ya berarti ya. Kira-kira kenapa? Mbak Julinar? Mas Muhammad Fauzan? Jawabannya sudah dibacakan juga sama temannya tadi. Mbak Syafika? Mas Adam Maulana? Joshua Kadek? Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar Ibu, izin menjawab. Oke, silahkan. Gimana menurut Mbaknya? Mungkin karena direksi sudah bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum serta mewakili Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Iya. Jadi ketika ada masalah, ini kan uang negara, baik sebagian ataupun seluruhnya. Kalau ada penyelewengan dan yang lain-lain, itu kan bisa tergolong korupsi. Dan tentu saja pelanggaran-pelanggaran lainnya. Itu yang bertanggung jawab adalah direksi. Jadi di situ ketentuan udah jelas ya. Menteri tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah direksi. Makanya ketika ada kasus itu yang diperiksa dan yang dipersalahkan, dijerat hukum adalah direksinya. Jadi dari sini kalian bisa lihat, dia tidak berangkat opini asbun aja. Wah, menterinya nih yang itu, ini harusnya gini. Dari sini kalian lihat bahwa ketentuan normatif yang ada di dalam Undang-Undang BUMN, menteri tidak bertanggung jawab. Oke, itulah kenapa kok yang misalnya dulu ada kasus direktur PLN juga di penjara, terus kemarin misalnya minyak goreng yang lagi rame pelaksananya gitu. Jadi di dalam ketentuannya itu sudah jelas bahwa menteri tidak bertanggung jawab. Wah, enak ya jadi menteri ya, udah mejeng terus. Ya memang ketentuannya seperti itu. Kemudian yang
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Di dalam struktural BUMN, itu yang paling tinggi organnya, itu kan RUPS. Ya, untuk yang Persero. Kalau di Perum, kewenangan tertinggi berada di Menteri BUMN bukan, Bu? Ya. Nah, ini menariknya ya. Perum, kewenangan tertinggi ada Menteri BUMN. Karena seluruhnya modal berasal dari negara. Persero itu RUPS. Nah, namun di dalam mereka berdua ini, si Perum dan Persero tunduk selain pada PP ya, itu ya Undang-Undang BUMN. Nah, sedangkan di pasal yang tadi terakhir Mbak Ginka disebutkan bahwa menteri tidak bertanggung jawab, tapi di sini pengambilan keputusan yang memiliki kewenangan tertinggi itu ada pada menteri. Nah, kalian bisa cek itu di penjelasannya. Di penjelasan pasal yang dibacakan oleh Mbak Ginka tadi. Ya, yang menjadi legal standing-nya ya karena ketentuan pasal yang dibacakan Mbak Anissa tadi terkait dengan peran direksi. Nah, di dalam hukum, pengaturan struktural itu terkadang membuat ya kok gitu ya, padahal kan putusan tertinggi harusnya misalnya yang ini. Tapi di ketentuan di pasalnya itu udah mengatur bahwa menteri tidak bertanggung jawab, padahal ketentuan terkait dengan Perum, organ yang memiliki kewenangan tertinggi itu adalah Menteri BUMN. Gitu. Jadi ketika kalian membaca peraturan perundang-undangan, analytical thinking, critical thinking, pola pikir kita sebagai orang hukum, ya kita harus bisa, oh ini kenapa, begini. Tapi tentu saja melihatnya secara normatif. Pegangannya adalah dasar hukum. Itu. Nah, ini yang menariknya. Ketika terjadi pelanggaran atau kejahatan ya. Oke. Belum masuk ke selanjutnya. Ini sudah udah 1,5 jam. Sedikit lagi, saya ingin kalian melanjutkan terkait dengan Perum. Silakan, tadi sampai siapa? Oh ya, tak saya tunjuk ya. Mbak Ginka ya. Mbak Kaila Putri. Perum. Memupuk kekayaan untuk mengisi kas negara, Bu. Itu tadi sisipkan dana ya. Oke. Ya. Lalu kemudian Mbak Vina Amelia. Organ Perum sudah belum ya, Bu? Oke, silahkan, nggak apa-apa. Ada menteri, terus direksi, dan dewan pengawas. Oke. Selanjutnya Mbak Mega Mei. Pada setiap Perum dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. Oke. Internal ya?
Iya, Bu, Satuan Pengawas Intern. In apa? Itu pada setiap perum dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan. Oke. Mbak Tias Ayu? Untuk kegiatan tertentu sesuai yang berkaitan dengan bidang usahanya dan untuk melakukan penyertaan modal diatur oleh Menteri Keuangan. Kegiatan penyertaan modal dan tertentu oleh Menkyu. Mbak Sabila? Menteri Keuangan dapat menetapkan kebijakan pengembangan usaha Perum dan mendelegasikan kewenangan pembinaan sehari-hari kepada Menteri. Peran Menku ya di sini. Mbak Jevani? Peran Perum melayani kepentingan masyarakat yang umum. Udah. Yang lain? Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Maksudnya? Coba dibaca secara utuh, coba. Itu di bagian apa? Termasuk dalam ciri-ciri Perum. Kamu baca pasal berapa? Saya baca dari internet, Bu. Tadi saya mintanya baca di undang-undangnya tentang Perum. Peraturan dan dasar hukum terkait dengan Perum itu apa sih? Kalau kita mempelajari tentang Perum, yang lain silahkan. Dasar hukum yang kita gunakan. PP nomor 6 tahun 2019. Undang-Undang BUMN, Bu. Ya. PP tersebut dan Undang-Undang BUMN itu dibuka. Oke, PP Perumnya itu dibuka. Coba Mbak Jevani dibuka dulu yang PP Perum. Nah, ambil salah satu pasal, baca aja, udah selesai. Saya ke Mas Joshua dulu, silahkan. Mbak Feby Veronica. Ya, Ibu, pada pasal 5, Perum mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi kedudukannya harus di Indonesia, nggak boleh di luar negeri ya. Selanjutnya Mbak Syafika. Perum didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan di dalam anggaran dasar. Oke, ada jangka waktu tertentu. Mbak Anissa Cahya. Mas Kurniawan Eka. Setiap tahun Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan, dan pengurangan yang wajar lainnya. Sudah, tadi temannya itu sudah. Yang lain? Penerbitan obligasi dalam rangka penyerahan dana masyarakat oleh Perum ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oke. Obligasi ini surat utang ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar surat utang negara itu orang beli obligasi, dia membeli surat utang yang dikeluarkan oleh BUMN, surat utang negara.
Nah, itu harus ada peraturan pemerintah yang menyertai. Oke, selanjutnya Mas Rifki Nur. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pilot berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan. Oke, jadi tentang pilot itu ada permohonan dari direksi dengan persetujuan Menteri Keuangan. Mbak Aisyah Hanum. Ya, setiap tahun Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan. Sudah. Yang lain? Anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. Sudah, ya? Oke. Menteri mengangkat dan memberhentikan direksi. Mas Evan. Maaf, Bu, saya belum dapat. Apa sudah habis? Semuanya sudah? Lihat di PP dan Undang-Undang BUMN terkait dengan Perum. Sudah disebutkan temannya semua? Mas Nur Ihsan? Jumlah anggota direksi Perum paling banyak 5 orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama. Oke, direksi maksimal 5, 1 sebagai dirut. Mbak Nanditya. Menteri Keuangan dapat memberhentikan anggota direksi sebelum habis masa jabatannya setelah mendengar pertimbangan menteri. Oke ya. Ya tadi masuk mengangkat dan memberhentikan. Oke, itu dengan pertimbangan. Yang lain Mbak Nanditya ada? Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke, bentar. Peraturan terkait tupoksi direksi. Oke, Mbak Resti. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum, Ibu. Oke. Risalah rapat dan pembukuan. Mas Heta. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum, serta mewakili Perum baik di dalam maupun di luar. Yang lain? Setiap anggota direksi berhak mewakili Perum. Yang lain? Yang belum ngomong ada dan mau menyampaikan yang belum disampaikan terkait dengan Perum? Saya jawab, Bu. Mbak Alivia dulu, silakan. Masa jabatan anggota direksi 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Oke. Mbak Koirunisa. Anggota direksi dilarang rangkap jabatan. Oke. Yang lain? Yang belum ngomong? Ibu izin menambah. Silakan. Direksi wajib menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri. Oke. Ada lagi?
Ibu mau coba jawab, menurut pasal 2, Perum itu perintis sektor-sektor usaha sebelum swasta dan koperasi, dan bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak. Oke. Ibu izin menjawab. Ya. Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perum, Menteri secara berkala mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan. Oke, ada lagi terkait dengan Perum? Izin Dari menambahkan, Ibu. Ya, silakan. Tadi melanjutkan dari yang Zahira terkait kerjasama, di sini direksi wajib mendapat persetujuan dari Dewan Tertulis, dari Dewan Pengawas jika mengadakan kerjasama dengan badan usaha, mengajukan aktivitas atau aset tetap atau untuk mendapatkan kredit jangka pendek, menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati, melepaskan aktiva atau aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim, lalu menetapkan struktur organisasi satu tingkat di bawah direksi. Oke. Ada satu hal penutup ya untuk menutup pertemuan kita hari ini terkait dengan Perum. Dulu itu sempat ramai kalau ya saya nggak sebut nama saja ya, ibaratnya ada tokoh politik yang menjadi, saya nggak jawab dulu ya, menjadi direktur atau menjadi komisaris di BUMN. Nah, itu nggak boleh rangkap jabatan. Nah, sekarang kalian tahu kalau kita berbicara terkait dengan rangkap jabatan, itu yang kalian harus cermati dan lihat dulu BUMN-nya, itu jenisnya yang mana? Yang Perum atau yang Persero. Jadi, tidak semua organ itu nggak boleh rangkap jabatan ya. Nah, kalau direksi itu nggak boleh. Nah, komisaris itu boleh. Karena komisaris itu berasal dari luar. Gitu. Jadi yang tidak boleh itu direksi, karena direksi itu bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan manajerial dari BUMN tersebut. Jadi ketika kalian mendengar berita ada wah, si X itu dijadikan komisaris di BUMN ini. Ya nggak ada masalah. Kalau kita lihat dari aturan normatifnya itu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi saya selalu menekankan kepada mahasiswa, kenali dulu aturannya, pahami betul. Baru kalian menyampaikan, oh ini nggak boleh, itu boleh. Seperti itu. Jadi solid dulu di normatif, jangan melebar kemana-mana dulu. Tuh. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu terkait dengan Perumnya. Silahkan dikerjakan tadi pengayaan saya dari persekutuan sampai koperasi. Ya kadang supaya saya tenang aja, supaya kalian bisa sesuai lah, nyambung sama dengan yang didapatkan oleh rombel lain. Kalau kalian mau cari jawabannya, kalian bisa lihat simak kuliah saya dengan rombel lain itu seperti apa. Itu aja. Sebelum saya akhiri, saya tutup, ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah, tugas, ataupun materi kita hari ini, ataupun yang lainnya? Saya ingin bertanya, Ibu, atau menyampaikan, soalnya itu teman-teman saya pada bilang ke saya, dari perkuliahan tentang persekutuan sampai kemarin, itu Ibu itu belum upload perkuliahan dari rombel lain ke Elena. Jadi teman-teman itu pada tanya ke saya, Bu. Di YouTube ya. Di YouTube ya, Bu ya. Tapi kalau lihat di YouTube itu aneh, Bu. Teman-teman saya itu pada bingung, oh ini yang mana ya, yang mana ya, Bu? Playlist. Klik playlist, terus pilih rombelnya. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Lihat di YouTube, klik playlist, terus cari rombelnya. Ada lagi? Cukup. Kalau tidak ada, saya SS dulu. Ini ada 2 slide. 1, kemudian 2.
Mas Osama, tolong saya dibantu. Ini ada 35 orang ya. Setelah ini kalian kirim NIM 3 angka terakhir ke Mas Osama. Nanti Mas Osama kirim ke saya. Oke? Baik, Ibu. Ya, 35 ya Mas ya. Saya punya dokumennya cuma buat confirm aja. Terima kasih Mas Osama. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Sampai ketemu di kesempatan baik berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.